Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang itu pasti punya masalah. Hanya level masalahnya yang berbeda. Dan bagaimana cara kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan ilmu manut Quran? Simak video ini sampai dengan selesai. Nah, kawan-kawan, kita bisa menyelesaikan setiap persoalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan satu ilmu, namanya ilmu manut Quran. Bagaimana agar kita itu diberikan kemudahan dalam setiap menyelesaikan persoalan hidup kita? Salah satunya adalah dengan ilmu manut Quran. Nah, kawan-kawan, beberapa tahun terakhir saya diberikan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkeliling di beberapa kota di Indonesia, dan saya menemukan satu hal yang cukup menarik, yaitu adalah bahwa banyaknya masalah yang dihadapi oleh setiap manusia itu adalah lantaran mereka jauh dari Quran, lantaran mereka tidak mau buka Quran, lantaran mereka tidak mau baca Quran. Kenapa? Karena memang di Indonesia dengan jumlah muslim terbesarnya, yaitu kurang lebih 60 sampai dengan 65% penduduk muslimnya itu sama sekali belum bisa membaca Al-Quran. Yang itu artinya apa? Yang artinya mereka tidak pernah buka Quran, mereka tidak pernah baca Quran. Kalau kemudian mereka tidak pernah buka Quran, mereka tidak pernah membaca Al-Quran, itu artinya mereka jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian banyak masalah yang mereka hadapi. Nah, bagaimana cara kita kemudian untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kita? Hanya ada satu cara, kawan-kawan, yaitu adalah bagaimana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memberikan persoalan, Allah yang memberikan masalah, maka tentu hanya Allah sajalah yang bisa menyelesaikan dan memberikan solusi untuk diri kita. Yaitu dengan ilmu kita sebut sebagai ilmu manut Quran. Nah, bagaimana caranya agar Allah itu ridho dengan apa yang kita lakukan, agar Allah itu ridho dengan setiap ibadah yang kita kerjakan, dan kemudian kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu manut Quran kita punya 4 tahapan. Yang pertama yaitu adalah membaca. Kita baca Quran, Setiap hari kita baca Quran. Setiap hari kita baca Quran. Kenapa? Karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diturunkan bunyinya adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah satu pedoman bagi umat manusia, bagi orang Islam yang ketika bersiap ingin mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Man, barang siapa, laki-laki, tua, muda, besar, kecil, pegawai negeri, PNS, buruh, tani, atau siapapun yang mau membaca kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah Al-Quran, setiap hurufnya falahu hasanah, mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu bi asri amsaliha, dilipatkan 10 kalinya. Jadi satu huruf itu dihitung 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika seseorang membaca satu halaman Al-Quran? Bagaimana ketika seseorang membaca satu lembar Al-Quran, 2 lembar, 3 lembar, hingga 1 juz Al-Quran, dan begitu seterusnya? Maka tentu jumlah pahalanya akan jauh semakin besar. Kalau kita mau hitung-hitungan per hurufnya. Karena sekali lagi, setiap huruf yang dibaca itu bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada kawan-kawan yang lain menyebutkan bahwa setiap huruf yang kita baca itu bisa menyelesaikan satu persoalan dalam kehidupan kita. Orang yang tadinya galau, orang yang tadinya gundah, sedih, ketika baca Quran maka akan hilang rasa sedihnya itu, akan hilang rasa galaunya itu, dan menjadi tenang dalam hatinya. Maka silahkan coba
Teman-teman yang ingin mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, hatinya ingin tenang, punya persoalan, ambil air wudhu, buka Quran, baca, ya, baca. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mereka belum bisa baca Quran? Maka inilah kewajiban Anda untuk belajar, ya. Sekarang sudah banyak ya di masjid-masjid, di musola-musola, di beberapa lembaga mereka sudah membuka kelas untuk belajar baca Quran, baik untuk anak-anak, remaja ataupun untuk dewasa. Silahkan Anda ikuti, ya. Mau yang model cepat ataupun model lama ada. Sekarang banyak, ya. Banyak metode, silahkan, ya. Kalau kemudian tanya ke saya rekomendasi, apakah metodenya cocok? Nah, saya rekomendasikan metode rubaiyat. Insya Allah itu akan mempercepat Anda untuk bisa membaca Al-Quran, ya. Baik itu dari nol, ya, dari orang yang sama sekali belum bisa baca Quran, insya Allah akan lebih mudah untuk bisa baca Al-Quran, ya. Ini tahapan pertama. Jadi baca dulu. Kalau kemudian orang nggak pernah baca Quran, pasti adanya dalam kehidupan itu semrawut, kacau, ya. Yang kedua tahapannya adalah pahami. Setelah kita membaca Al-Quran, maka kita naikkan lagi levelnya, yaitu apa? Kita memahami Al-Quran. Kita baca terjemahnya, kita baca tafsirnya, apa sih makna per ayat, apa sih makna per surat ini, kemudian hal apa yang terkandung di dalam ayat tersebut kita fahami, ya. Kita coba belajar, ya, cari guru, ikuti kajian-kajian. Nah, insya Allah kita akan semakin faham dan juga semakin mantap untuk mengamalkan. Nah, ini tahapan yang ketiga, mengamalkan, ya. Setelah kita baca, kemudian kita fahami, maka dalam proses mengamalkan ini akan jauh lebih mantap lagi. Oh iya ya, jadi ada ayat yang bunyinya begini, maksudnya ini, tujuannya ini, saya faham, berarti saya mengamalkannya begini. Ya, jadi lebih mantap lagi ketika teman-teman sudah bisa mengamalkan, dan ini insya Allah luar biasa ketika teman-teman sudah berada di level mengamalkan, ya. Tidak harus semua ayat, apapun yang bisa difahami, satu ayat, dua ayat faham, amalkan. Satu ayat paham, amalkan. Satu ayat paham, amalkan. Jadi tidak harus menunggu banyak ayat atau khatam faham 30 juz dulu, tidak, ya. Satu ayat paham, amalkan. Misalkan teman-teman ada ayat tentang sedekah, fahami, kemudian amalkan. Jadi tidak harus menunggu ayat yang lain dulu, karena ada banyak ayat yang ada di Al-Quran. Itu tahap yang ketiga. Tahap yang keempat apa? Yaitu adalah tahap yang keempat, menyampaikan. Jadi setelah teman-teman rajin kan membaca, teman-teman kemudian fahami, kemudian teman-teman amalkan, dan ini yang keempat adalah mengajarkan kembali kepada orang lain. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah meskipun itu hanya satu ayat, ya. Ayat yang teman-teman fahami, ayat yang teman-teman amalkan, maka sampaikan kepada orang lain lagi. Maka insya Allah disinilah letak akan adanya pahala yang terus mengalir. Nanti akan diajarkan lagi kepada orang lain, akan diajarkan lagi kepada orang lain, ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya. Maka di sini ada letak pahala yang terus mengalir. Enak kan? Jadi kita hanya mengajarkan kepada satu orang, kepada beberapa orang, tetapi kita akan mendapatkan aliran pahala yang terus mengalir, ya. Balighu anni walau ayah. Bahkan di hadis yang lain disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga kemudian mengajarkan kembali, ya. Belajar dan kemudian mengajarkan kembali kepada orang lain, mengajarkan cara bacanya, mengajarkan cara mengamalkannya. Ini juga termasuk bagian dari belajar Al-Quran. Nah, insya Allah teman-teman, ketika teman-teman sudah sering atau sudah rutinkan membaca Quran, memahami, mengamalkan, dan juga menyampaikan kembali kepada orang lain, maka akan muncul atau datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita masih ada persoalan, kalaupun kita masih ada masalah, maka masalah itu akan dibikin ringan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah itu datangnya dari Allah, persoalan itu datangnya dari Allah. Bentuknya nanti bisa juga ujian kepada diri kita untuk menguji sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, baca Al-Quran, fahami maknanya, isinya, amalkan, dan juga sampaikan lagi kepada orang lain. Inilah inti daripada manut Quran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.